Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami di iPod Infocom Podcast. Tempat kita ngobrol santai tetapi tetap penuh makna tentang dunia farmasi dan seisinya. Kenalin, aku Lucy Oktaviana. Aku Fatselia Zindan Rahman. Hari ini kita akan membahas tentang kesibukan mahasiswa farmasi. Nah, kita tahu banget nih kalau mahasiswa farmasi itu sibuk banget, ada laporan, praktikum, dan tugas-tugasnya. Jadi, pernah nggak sih kalian berpikiran untuk aktif di organisasi di luar farmasi? Apalagi yang berskala internasional seperti ISEC. Nah, benar banget. Kebetulan hari ini kita akan ngobrol langsung bersama Aisyah, seorang mahasiswa farmasi yang aktif di ISEP. Mungkin nantinya kita akan membahas terkait perjalanan serta tantangan yang dialami oleh Aisyah sebagai Global Youth Leader tanpa harus meninggalkan dunia farmasi. Oke, hai Aisyah. Halo. Makasih banget udah nyempatin waktu buat hadir di episode kali ini. Sebelum kita masuk cerita-ceritanya nih, boleh perkenalan dulu nih Aisyah dan posisi Aisyah di ISEC gitu. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Aisyah Fadila Albiu dan bisa dipanggil Aisyah. Dan aku merupakan mahasiswa farmasi angkatan 2023. Nah, saat ini di ISEC aku berperan sebagai Team Leader of Talent Experience and Development. Mungkin kegiatan aku yang terbaru di ISEC itu ada Web Farming Promise, yang mana di sana kita tuh bakal menyambut dan mendampingi member-member baru sebelum mereka jadi tim member nih di departemen dan fungsional mereka inginkan. Wah, keren banget ya. Ternyata Aisyah nggak cuma aktif di dunia farmasi, tetapi Aisyah juga aktif di dunia luar, baik itu organisasi yang skalanya internasional. Sebagai mahasiswa farmasi, mungkin banyak yang mikir nih, Aisyah tuh kurang nyambung sama bidang jurusan yang Aisyah pilih. Tapi aku pengen tahu nih, kenapa Aisyah tuh tertarik sama Aisyah gitu? Apakah karena pengen keluar dari zona nyaman atau gimana? Oke, jujur awal-awal aku tertarik buat gabung ISEC itu, saat aku keterima di UNAD dan, aku ngerasa waktu di SMA aku nggak terlalu aktif nih berkegiatan karena, pernah sih ikut 2 ekskul pas SMA, tapi mungkin karena Covid juga, jadi kegiatannya itu nggak terlalu jalan lah. Jadi aku ngerasa nggak benar-benar berkembang selama di SMA. Jadinya waktu kuliah aku pengen nih keluar dari zona nyaman aku tadi dan aku pengen berubah dari Aisyah yang SMA dan aku pengen jadi Aisyah yang berbeda lah pas kuliah dengan cara aktif berorganisasi kayak gitu. Wah, seru banget ya. Tapi awal-awal ketika Aisyah memutuskan untuk memilih ikut di organisasi ini, ada nggak sih hal-hal yang bikin Aisyah kaget? Karena kan kalau dibandingin sama dunia farmasi, Aisyah ini kan sangat jauh berbeda gitu kan. Mungkin kalau culture shock-nya mungkin ada, Kak, karena Aisyah waktu gabung di ISEC itu waktu semester 1 dan kita tahu di semester 1 itu masih masa peralihan dari SMA ke kuliah kan. Nah, karena aku gabung di ISEC dan juga farmasi di waktu yang bersamaan, culture shock-nya itu mungkin, dari time management juga. Karena kita terbiasa sama jadwal SMA yang mungkin nggak sepadat kita di kuliah kan. Kita juga tahu kalau di farmasi itu jadwalnya sangat amat padat dan di ISEC ternyata kita juga perlu disiplin terhadap jadwal kita sendiri. Nah, mungkin culture shock aku yang lainnya itu ada di tools yang dipakai di ISEC dan menurut aku, semuanya yang kita lakuin di ISEC itu, terstruktur dan punya standarnya. Jadi, aku harus ngebiasain diri dan cepatlah beradaptasi sama tools yang diberikan. Jadi, kita tuh harus punya planning yang jelas lah buat kegiatan kita ke depannya. Mungkin, culture shock dari aku sih itu. Hmm. Nah, ini nih yang jadi sering pertanyaan bagi mahasiswa-mahasiswa lainnya tuh, gimana cara Aisyah membagi waktu antara laporan, praktikum, dan kegiatan di ISEC? Oke, gimana cara aku ngebagi waktu, mungkin pas awal-awal itu emang, kesusahan ya, gimana cara aku membagi waktu antara ISEC sama, di farmasinya. Nah, kalau hal yang biasa aku lakuin itu, aku nge-set Google Calendar, jadi aku, nentuin ngatur hari ataupun waktu yang dimana aku harus ngelakuin, kegiatan tertentu. Misalnya kayak ada kegiatan ISEC ataupun, tugas dan buat laporan ataupun kuliah di farmasi kayak gitu. Jadi kalau aku udah set Google Calendar, aku punya rencana yang jelas lah apa yang bakal aku lakuin pada, hari itu. Dan dari
aku tahu nih apa aja jadwal-jadwal aku pada hari itu, aku juga bisa nge-set, skala prioritas aku. Jadi aku nentuin, kegiatan apa yang harus aku lakuin terlebih dahulu dan kegiatan apa yang bisa aku lakuinnya antaran aja, kayak gitu. Wah, luar biasa banget ya teman-teman. Ternyata Aisyah nggak cuma belajar terkait dunia obat-obatan di farmasi, tetapi Aisyah juga belajar tentang time management diri serta leadership di dunia nyata. Nah, kalau dipikir-pikir dunia farmasi dan Isaac tuh berbeda ya, kayak dunia farmasi itu di dunia kesehatan dan sains, kalau Isaac itu di dunia global, dan sosial kan. Menurut Aisyah, ada nggak nilai atau skill dari Isaac, yang bisa diterapin dalam dunia farmasi? Oke, menurut aku, ada banyak banget skill yang bisa kita implementasiin dari, mungkin dari aku yang berorganisasi di ASEC dan bisa kita implementasiin sebagai formatif di masa depan. Mungkin yang pertama itu ada communication skill sama public speaking kita, karena, mungkin kalau di ASEC itu karena kita di-support nih buat bisa berani ngomong di depan orang baru ataupun, di tempat yang kayak kita tuh nggak pede pada awalnya, tapi karena kita di-support biar kita bisa berani buat ngobrol, berani buat, berkomunikasi. Jadinya, aku mulailah mencoba buat ngelatih public speaking dan skill komunikasi aku. Nah, eee, communication skill sama public speaking itu, menurut aku juga sangat amat penting ya buat kita di farmasi karena, nantinya buat kita di pekerjaan kita sebagai farmasis masa depan pastinya kita nggak cuman fokus sama kerjaan kita aja kan, pastinya kita bakalan ketemu sama orang lain dengan pasien ataupun tenaga medis lainnya kan. Kita harus, bisa nih berkomunikasi dan nyampein informasi yang tepat. Jadi kalau kita punya communication skill yang bagus, otomatis, kita bisa lebih enak lah nyampein informasinya ke orang lain. Nah mungkin, skill selanjutnya itu ada di leadership, karena, saya itu juga organisasi berbasis leadership kan ya. Nah, menurut aku ini juga penting dan bisa kita implementasikan di farmasi nantinya. Karena, dengan kita punya leadership yang bagus, kita tahu cara nge diri kita sendiri, kita bisa juga, nge orang lain. Nah, kita juga jadinya paham gitu, apa yang harus kita lakukan ke depannya. Karena kita udah terbiasa buat, membuat keputusan, kita udah terbiasa, buat memimpin kayak gitu. Dengan cara, kita ngerti sama diri kita sendiri, kita udah paham gimana cara kita, mungkin bisa bekerja sama lah dengan orang lain. Jadi kita tuh nggak cuman punya leadership yang bagus, tapi sekarang punya teamwork yang bagus juga. Selanjutnya mungkin ada skill, mmm, buat kita tuh cross cultural understanding, di ASEC biasanya sebutannya kayak gitu. Mungkin kegiatannya itu mungkin cross cultural understanding itu, bisa juga kita implementasikan sebagai farmasis di masa depan, karena, pastinya bisa jadi kita nggak cuma ketemu sama orang Indonesia aja dong, atau mungkin sekedar, orang dari daerah yang berbeda kayak gitu. Dengan kita punya pemahaman tentang, eee keberagaman budaya dan kita tuh udah punya impact dan respect dengan orang lain, jadinya, saat kita bertemu sama orang baru dengan latar belakang yang berbeda, kita bisa paham dan tahu nih apa yang harus kita lakukan biar bisa, nyambunglah ke, obrolan ataupun hal-hal yang harus kita lakukan ke depannya dengan orang tersebut. Aku setuju banget nih ya tentang pandangan kamu. Nah, apalagi kan sekarang dunia kesehatan itu udah cakupannya global dan kolaboratif, sehingga kayak, pengalaman budaya, lintas budaya dan, teamwork ini tuh bisa menjadi salah satu cikal bakal kita untuk, menjadi apoteker di masa depan tentunya. Nah, aku penasaran banget ya, apa hal yang paling berharga dari pengalaman pengalaman kamu di Isaac dan, kamu punya pesan nggak untuk mahasiswa farmasi yang masih ragu dan takut untuk nyoba, aktif di organisasi luar? Oke, mungkin, hal yang paling berharga yang aku, bersyukur banget bisa temuin di ASEC itu adalah ketika aku ketemu sama lingkungan yang, suportif banget, yang bisa jadi support system aku. Dan juga aku bersyukur bisa ketemu sama tim dan departemen yang emang, ngedorong aku buat bisa percaya diri dan bikin aku, nyaman sama, diri aku dan bikin aku berani buat ngambil hal baru. Dan dari situ, aku lihat kalau kita ketemu nih sama lingkungan yang positif, yang bikin kita juga ngedorong buat diri kita berkembang, itu tuh ngaruh banget ke gimana cara kita bertumbuh karena, kita tahu kalau, support itu nggak cuma dari dalam diri kita aja kan, bisa juga dari luar. Kalau kita dapetin kedua hal itu, menurut aku itu benar-benar, kesempatan yang berharga banget, yang bisa bikin kita tuh jadi makin pede buat ngambil, hal yang baru gitu. Terus kalau, pesan buat teman-teman farmasi yang masih ragu nih buat ikut kegiatan ataupun organisasi di luar dari farmasi, aku pengen nyampein pesan ke teman-teman semuanya, kalau
kalian punya keinginan sedikit aja mungkin buat ngelakuin hal baru yang belum pernah teman-teman coba, aku saranin buat teman-teman langsung ngelakuin hal tersebut ataupun cuma sekedar daftar nih, teman-teman, pengen ikut kegiatan ataupun organisasi luar. Dengan teman-teman mencoba buat ngelakuin hal yang belum pernah, teman-teman lakuin sebelumnya, bisa bikin teman-teman itu punya pandangan yang baru terhadap, kehidupan kita sendiri dan ketika kita buat coba masuk nih ke lingkungan yang baru, keluar dari zona nyaman kita bakalan, ketemu sama orang-orang baru, kebiasaan-kebiasaan baru, kegiatan yang, belum pernah kita lakuin sebelumnya, benar-benar ngaruh ke, pribadi kita, gimana cara kita berperilaku ke depannya dan dengan kita udah nyoba nih buat, ngelakuin hal baru, misalnya dengan ikut organisasi luar, kita bisa, ngeimplementasiin itu buat, kehidupan kita ke depannya. Karena pastinya buat kehidupan ke depan itu kita bakalan lebih banyak lagi ketemu hal-hal yang mungkin gak pernah kita temuin sebelumnya, tapi dengan kita coba berani dari, waktu kita masih muda dan masih berkuliah ini, kita jadi udah terbiasa dan kita udah punya setidaknya mungkin basic skill lah biar kita bisa ngadepin, kehidupan di masa depan nantinya, gitu. Nah, benar banget nih guys. Nah, karena kadang itu kita tuh cuma perlu sebuah keberanian untuk melakukan suatu aktivitas. Karena untuk bagi kita mahasiswa-mahasiswa farmasi, nggak cuma di dalam farmasi, tetapi di luar lingkungan kita pun kita bisa mengembangkan diri kita sendiri. Luar biasa banget nih obrolan kita hari ini. Nah, dari Aisyah kita belajar, bahwa menjadi mahasiswa farmasi itu kita nggak hanya di labor aja, nggak hanya ngelaprak aja gitu kan, kita juga bisa aktif di organisasi luar, belajar kepemimpinan, dan berkontribusi secara global. Nah, benar banget. Mungkin terima kasih kepada Aisyah yang udah mau menemani kita dan berbagi pengalamannya selama di ISEC, serta terima kasih juga kepada seluruh penonton iPod yang selalu menyaksikan iPod kita di episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode iPod selanjutnya. Dah.